Halo sahabat Mido, kembali lagi di podcast Baco Bece Ma Bicara. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan keimigrasian, yaitu lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian atau biasa disebut Lalintalkim. Dan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kami narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya, Kepala Seksi Lalintalkim Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare, Bapak Andi Abu Talib SEMM. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat sore, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang Lalintalkim, mari kita bersama-sama mengenal sosok Bapak Andi Abu Talib. Beliau pernah bersekolah di SDN 197 Sapolohe, alumni SMP Negeri 1 Bonto Bahari, alumni SMA 1 Bonto Bahari, S1 Ekonomi di STIM Lembaga Pendidikan Indonesia, dan S2 di Universitas Wirabakti Makassar. Baik, izin Bapak, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan karir Bapak sebelum akhirnya menjabat sebagai Kepala Seksi Lalintalkim. Oke, kalau sedikit saya ceritakan tentang perjalanan karir saya, pertama itu saya masuk pegawai CPNS. Penempatan pertama adalah Kanim Parepare sendiri. Saya mulai bertugas di 2010 di bulan 5 kalau nggak salah ingat pada saat itu. Kemudian saya menjalankan pendidikan di tahun 2015 sampai tahun 2016. Setelah dari pendidikan, saya mendapat penempatan SK pertama keluar dari Parepare, itu mendapat SK ke Medan di tahun 2016 sampai tahun 2018. Saya mendapat lagi SK ke kantor imigrasi Bandung. Saya bekerja di sana kurang lebih 1 tahun. Dan di situ saya dapat promosi ke Kanim Jember. Saya menjalankan tugas di sana kurang lebih 1 tahun dan mendapat lagi SK ke kantor imigrasi Makassar. Di Makassar lumayan lama nih saya bertugas di sana. Kurang lebih 3 tahun. Menjadi kasubsi izin tinggal. Setelah itu dapat lagi SK ke kantor imigrasi Parepare, kembali bertugas lagi dari awal saya menempati Kanim Parepare, kembali lagi bertugas menjadi Kasih Lalintalkim. Menjabat sampai sekarang. Cuma sampai di situ, Mbak. Jadi penempatan awal CPNS di Kanim Parepare dan Kanim Parepare. kembali menjadi kasih di Kanim Parepare juga. Alhamdulillah kembali lagi jadi kasih. Itu pun saya tidak pernah menyangka akan kembali ke Kanim Parepare lagi. Iya. Ya, betul. Oke. Jadi sahabat Mido, Bapak Andi Abu Talib ini menjabat sebagai Kepala Seksi Lalintalkim di Kanim Parepare. Mungkin Bapak izin bisa menjelaskan sedikit terkait tugas dan fungsi dari Lalintalkim itu sendiri. Kalau fungsi dan seksi Lalintalkim yang saya bawa sekarang ada 2 tuh. Melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. Tetapi dalam pelaksanaan tugas seksi Lalintalkim pada kantor imigrasi menjelang fungsi antara lain: 1. Menyusun rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal. 2. Pelayanan paspor.
pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing. 4 itu pelayanan izin tinggal. 5 pemeriksaan penelaah dan penyelesaian alih status keimigrasian dan pelayanan izin masuk kembali dan penelahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka pembinaan keterangan keimigrasian. Pelayanan surat keterangan keimigrasian, pelayanan bukti pendaftaran anak kewarganegaraan ganda, itu termasuk disingkat biasa apidapit. Oke. Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar. Itulah fungsi-fungsi yang biasa kami lakukan. Jadi cukup banyak ya Pak cakupannya. Tidak sekedar hanya masalah pelayanan paspor. Iya, Tidak banyak. hanya masalah memperpanjang visa atau izin Iya, tinggal. Nah, kalau mungkin kita bisa bahas sedikit lebih jauh tentang subseksi lalu lintas keimigrasian. Ruang lingkupnya bagaimana, Pak? Kalau kita mau bicarakan sedikit dari bagian subseksi lalu lintas di ruang lingkup yang strategis secara umum, ada pelayanan keimigrasian. 2 hal itu, pelayanan keimigrasian dan pengawasan lalu lintas orang di perbatasan. Oke. Dari sisi pelayanan, salah satu tugas yang paling dikenal masyarakat tentu adalah pelayanan paspor nih. Ya. Paspor. Baik penerbitan paspor baru maupun perpanjangan proses ini tidak hanya sekadar administrasi, tapi yang memastikan bahwa setiap pemohon sesuai dengan ketentuan yang hukum yang berlaku, termasuk verifikasi identitas yang keabsahan dokumen pendudukan yang dikeluarkan itu biasanya Dinas Kependudukan ya, kalau nggak salah ya. Kemudian dari sisi pengawasan, subseksi lalu lintas keimigrasian juga memiliki peran penting nih dalam pengawasan, menggerakkan orang-orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia untuk kantor imigrasi Parepare sendiri melaksanakan tugas lalu lintas keimigrasian saat dilakukan di pelabuhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang melintas memiliki dokumen perjalanan yang sah, tidak melakukan pelanggaran keimigrasian. Oke. Jadi bentuk pengawasan pergerakan keluar masuk orang Indonesia dari Kadin Parepare sendiri, Pak, itu pemeriksaan dokumen perjalanan di pelabuhan ya? Betul, di pelabuhan. Iya. Kalau untuk izin tinggal sendiri, Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait apa itu izin tinggal, ruang lingkupnya bagaimana, apakah hanya sebatas memperpanjang visa dan izin tinggal atau ternyata tugasnya lebih dari itu, izin Bapak? Sedikit untuk bicara mengenai izin tinggal. Ini sebenarnya merupakan salah satu aspek penting dalam keimigrasian yang mengatur keberadaan dan kegiatan warga orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Oke. Kalau kita lihat secara umum, izin tinggal memiliki beberapa jenis, tergantung pada tujuan kedatangan dan lama tinggalnya. Misalnya nih, ada izin tinggal kunjungan yang biasa diberikan untuk keperluan singkat seperti wisata, bisnis, atau kunjungan keluarga. Lalu ada izin tinggal terbatas, biasa disingkat itu ITAS, untuk mereka yang bekerja, studi, atau melakukan kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih panjang. Dan yang terakhir adalah izin tinggal tetap. Biasa orang mengatakan tuh ITAP tuh, bagi WNA yang sudah memenuhi syarat untuk menetap lebih lama di Indonesia. Oke. Tugas di bidang izin tinggal sendiri tentu hanya sebatas memberikan atau perpanjangan visa dan izin tinggal
Tetapi yang menyangkut pengawasan terhadap kepatuhan WNA, misalnya memastikan mereka mematuhi aturan keimigrasian, tidak menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan, serta melaporkan setiap perubahan status atau alamat tinggal yang dimiliki. Jadi luar lingkup kerja di bidang izin tinggal bukan hanya administrasi saja, tapi juga menyangkut aspek pembinaan dan pengawasan agar keberadaan orang asing di Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan pelanggaran keimigrasian. Biasanya seperti itu. Oke, jadi tidak hanya sekedar perpanjangan visa ya Pak, tapi Betul. juga pengawasannya. Pengawasannya. Oke. Mungkin di sini kita masuk bergeser sedikit Pak ke topik masalah paspor, karena biasanya masyarakat juga sering bertanya di sosial media kami, baik lewat DM Instagram maupun TikTok. Nah, ada beberapa pertanyaan Bapak, izin. Yang pertama masalah paspor nih. Perbedaan paspor biasa dan paspor elektronik itu apa sih Pak? Kenapa sekarang di aplikasi M-Paspor sudah tidak ada lagi kota paspor biasa? Dan apa keunggulan dari paspor elektronik itu sendiri? Izin Bapak. Kalau soal paspor biasa nih dan paspor elektronik yang mau dibahas nih, jadi secara fisik itu hampir sama. Iya. Cuma bedanya kalau paspor elektronik itu mempunyai chip di belangko di luar tuh. Oke. Ada tuh semacam kartu ya, yang Iya. berwarna emas tuh. Sampulnya ya Pak. Ya, sampulnya. Di dalamnya itu menyimpan data biometrik Oke. seperti sidik jari dan foto. Nah, chip ini bikin paspor jadi lebih aman dan sulit untuk dipalsukan. Oke. Nah, sekarang di aplikasi M-Paspor, memang kuotanya diarahkan ke e-paspor, paspor elektronik ini, karena pemerintah sedang mendorong penggunaan paspor secara bertahap. Lebih amannya, pemegang e-paspor ini juga dapat beberapa keuntungan, misalnya kemudahan ke negara tertentu yang sudah kerjasama dengan Indonesia, seperti bebas visa ke Jepang. Oke. Begitu. Jadi mungkin masyarakat juga masih kurang paham ya Pak. Ya. Banyak yang kayak seperti paspor disangkanya paspor elektronik itu dalam bentuk digital di dalam handphone. Ternyata sama-sama punya fisiknya. Sama-sama fisiknya ada. Ada. Yang membedakan itu adalah Chipnya yang ya. mempunyai chip dengan tidak mempunyai Iya. chip. Dan paspor elektronik lebih aman. Lebih aman. Oke. Biasanya memudahkan untuk apply visa sih. Iya. Biasanya ketika menginput nomor paspor itu biasanya otomatis ke negara-negara yang biasa sudah kerjasama lebih mudah untuk mendapatkan data-datanya. Datanya. Oke. Baik teman-teman, mungkin bisa dilihat contoh dari paspor elektronik itu seperti apa. Kalau paspor elektronik ini contohnya seperti ini. Hampir sama sih yang paspor biasa. Yang membedakan itu di paspor elektronik ada berbentuk chip nih. Ini adalah penyimpanan data yang biasa ketika sudah dicetak nih. Nah, data-datanya biasa tersimpan di chip ini. Di halamannya ini hampir sama sih paspor biasa, tapi membedakannya itu chipnya yang di sini. Oke. Gitu. Kalau paspor biasa itu tidak, dia cuma polos tuh, begitu. Dan kedua ini tuh halaman belakang tuh gambaran chip dan penjelasannya juga biasa tuh. Oke. Jadi paspor elektronik tetap ada fisiknya ya teman-teman. Ada fisiknya. Ya, tidak bilang bahwa elektronik itu seperti digital. Oke. Tidak, tetap ada fisiknya, tapi yang membedakan paspor biasa dengan paspor elektronik adalah mempunyai chip dan tidak mempunyai chip. Dan halamannya pun sama. Oke. Nah, untuk paspor hilang dan paspor rusak, karena masih banyak masyarakat yang masih belum paham, Pak. Kalau hilang, mereka lebih memilih permohonan baru karena takut kena denda misalnya. Nah, bagaimana solusinya, Pak?
untuk paspor hilang itu? Kalau untuk paspor hilang atau paspor rusak, masyarakat nggak perlu buat pendaftaran baru. Oke. Cukup untuk laporkan aja ke kantor imigrasi. Kalau hilang, bawa surat keterangan kepolisian. Oke. Dan nanti dibuatkan berita acara pemeriksaan. Kalau rusak, bahwa paspor yang rusak itu jadi semuanya bisa diproses secara resmi tanpa harus menghadiri dari denda atau bikin baru dari awal. Yang penting disampaikan sesuai prosedur supaya data tetap aman dan tidak disalahgunakan. Oke, jadi paspor rusak dan hilang itu tidak perlu mendaftar di aplikasi M-Paspor ya Pak, Nggak tapi perlu. langsung datang di kantor imigrasi. Langsung datang kantor imigrasi dan membawa bukti dari kartu kehilangan dari kepolisian. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak izin, bagaimana prosedurnya jika ada kapal asing yang mau berlabuh di wilayah Indonesia? Nah, kalau ada kapal asing yang mau berlabuh di Indonesia, itu juga ada peran imigrasi di dalamnya. Oke. Pihak agen kapal wajib lapor dulu ke petugas imigrasi di pelabuhan dan data awak yang penumpang kapal. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan isi masuk. Ini penting supaya semua yang masuk ke wilayah Indonesia tercatat sesuai dengan aturan keimigrasian. Oke. Izin Bapak, mungkin ada sepatah kata dari Bapak untuk para pemohon. Ingat sahabat Mido, sekarang di kantor imigrasi Parepare tidak melayani lagi paspor biasa atau paspor non elektronik. Sekarang cuma ada dua yang kita layani, paspor elektronik 5 tahun dan paspor elektronik 10 tahun. Ingat ya sahabat Mido. Dah. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasan yang sangat lengkap dan tentunya sangat bermanfaat. Semoga dengan adanya obrolan kita hari ini, masyarakat bisa lebih paham terkait seksi Lalintalkim. Baik dalam hal lalu lintas keimigrasian, izin tinggal keimigrasian, maupun tentang masalah paspor yang sempat kita singgung tadi. Sampai di sini podcast kita kali ini. Untuk info lebih jelas terkait masalah alur pembuatan paspor, pengambilan paspor, perpanjangan visa akan dibahas di podcast-podcast selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu update informasi terkait masalah keimigrasian hanya di podcast Baca BC Ma Bicara. See you!